وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين أكرمكم الله. Untuk kajian Riyadhus Shalihin yang sebagaimana biasanya kita bahas, insyaallah kita akan mulai pada pekan depan. Adapun untuk kesempatan ini kita akan bacakan sebuah kitab karya Imam Abu Hatim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Ibn Hibban rahimahullah. Kitab yang dimaksud adalah sebuah kitab yang diberi judul dengan Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Di dalam kitab ini Ibn Hibban rahimahullah ta'ala menyebutkan satu bab yang diberi judul dengan Al-Hathu ala luzumil aqli wa sifatul aqil al-labib. Anjuran untuk senantiasa menggunakan akal dengan baik dan penyebutan tentang sifat orang yang berakal. Beliau rahimahullah menyebutkan salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana beliau bersabda, "Innallaha yuhibbu makarimal akhlaq wa yakrahu safsafaha." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menyukai akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, dan membenci akhlak yang jelek. Hadis ini dibawakan oleh salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama Sahal bin Sa'ad Al-Ansari Al-Khazraji, kunyahnya Abul Abbas. Saat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal dunia, usianya masih sangat muda belia. Ketika itu usianya baru menginjak 15 tahun. Namun demikian, beliau adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Sahal bin Sa'ad adalah termasuk salah satu di antara sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Penyebutan hadis ini dimaksudkan oleh Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala adalah bahwa kecintaan seseorang terhadap akhlak yang mulia dan kebenciannya terhadap akhlak yang jelek adalah akal itu sendiri. Artinya, di antara tanda orang yang berakal adalah ia akan senantiasa mencintai akhlakul karimah dan membenci akhlak yang jelek. Karena itu beliau mengatakan, wala yatimmu dinu ahadin hatta yatimma aqlahu. Agama seseorang tidak akan sempurna sehingga sempurna akalnya. Wal aqlu ismun yaqa'u 'ala al-ma'rifati bisulukis shawabi wal 'ilmi bijtinabil khata'. Sedangkan akal itu sendiri adalah ma'rifat untuk mengetahui jalan yang benar dan ilmu agar dapat menjauhi hal-hal yang keliru. Ini akal. Akal adalah ma'rifat untuk mengetahui jalan yang benar
dan ilmu agar dapat menjauhi hal-hal yang keliru. Kemudian beliau mengatakan, fa idza kana al-mar'u fi awwali darajatihi yusamma adiban, maka apabila seseorang di masa pertumbuhannya yusamma adiban, disebut sebagai seorang yang santun, disebut sebagai seorang yang sopan, thumma ariban, tentu setelah itu ia akan disebut sebagai seorang yang bijaksana, thumma labiban, kemudian setelah itu ia akan disebut sebagai orang yang cerdas, thumma aqilan, barulah kemudian ia dikatakan sebagai orang yang berakal. Jadi tahapannya pertama adiban, santun, kedua ariban, bijaksana, kemudian yang ketiga labiban, cerdas, dan yang terakhir adalah aqilan. Ini menunjukkan bahwa tidaklah seseorang itu akan sampai pada tahapan yang dikatakan sebagai seorang yang aqil kecuali akan melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Kama anna ar-rajula idza dakhala fi awwali haddid dahai qila lahu syaitan. Persis seperti seseorang ketika memasuki pertumbuhan sebagai orang yang jenius, pintar, itu biasa diistilahkan dengan sebutan syaitan. Fulan kana syaitanan. Si fulan syaitan. Itu maknanya fulan ini adalah orang yang sangat jenius. Dan istilah syaitan yang ditujukan kepada orang yang jenius ini bukanlah istilah yang aneh, bukanlah istilah yang asing. Sebab para ahlul hadis ketika mereka memberikan rekomendasi kepada perawi-perawi hadis yang begitu hebat hafalannya, terkadang dipuji dengan sebutan syaitan. Fulan kana syaitan, artinya bukan makna yang sebenarnya. Karena siapapun kalau dibilang syaitan tentu tidak mau. Tetapi ketika syaitan ini tujuannya adalah dalam rangka pujian, maka menjadi terhormat. Fa idza ata fit tughyan qila maridun. Jika seseorang itu kelakuannya melampaui batas dalam hal kejelekan, maka biasa disebut dengan maridun. Bedanya antara syaitan dengan marid, kalau marid itu adalah syaitan yang sangat jahat. Al-maraddah minasyayatin. Syaitan yang sangat jahat. Dan syaitan yang sangat jahat inilah yang akan dibelenggu, ya, di saat memasuki syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Fa idza zada ala dzalika qila abqari. Jika seseorang semakin luar biasa dalam hal melampaui batasan, yakni semakin jelek keadaannya, itu biasa disebut dengan abqari. Fulan abqari. Si fulan abqari. Abqari ini adalah nisbat kepada abqar. Sedangkan abqar itu adalah salah satu tempat yang suka disebut tempat tinggalnya jin, menurut sangkaan orang-orang Arab. Fulan abqari, berarti si fulan ini sangat jelek keadaannya. Fa idza jama'a ila khubthihi syiddati syarrin qila ifrit. Kalau kemudian semakin parah keadaannya, semakin jelek keadaannya, kelakuannya semakin ngawur, itu biasa dikatakan ifrit. Fulan ifrit. Ifrit ini biasanya kalau kita kenal dengan sebutan jin. Jin ifrit. Kalau orang semakin parah keadaannya, jelek akhlaknya, buruk kelakuannya, itu biasa dikatakan ifrit. Dan ifrit ini yang paling parah. Wa kadzalika al-jahil. Demikian pula seseorang yang dikatakan bodoh. Itu ada tahapan-tahapannya. Yuqalu fi awwali darajatihi al-ma'ik. Orang yang bodoh, yakni yang baru kebodohannya, itu biasa disebut dengan al-ma'ik. Fulan ma'ik. Orang ini baru muncul kebodohannya. Thumma raqi. Kemudian setelah itu kalau bertambah lagi kebodohannya dikatakan raqi. Bahaya kalau punya anak namanya Rocky. Thummal anwa. Kemudian setelah itu jika bertambah lagi kebodohannya, biasa disebut dengan anwa. Kalau semakin parah kebodohannya, artinya sempurna kebodohannya, itu dikatakan ahmak.
Kita sering dengar kalimat ahmak, fulan ahmak. Ini berarti celaan yang sangat tajam, menunjukkan bahwa orang yang dimaksud itu adalah orang yang sangat bodoh. Ada sebuah kitab, ada sebuah tulisan yang diberi judul dengan Akhbar Al-Hamqa wal Mughaffilin. Anekdot orang-orang yang idiot dan goblok. Ya. Nah, karena itu maka seorang yang dikatakan akil, seorang yang dikatakan berakal itu juga melalui tahapan-tahapannya. Pertama kali di awal pertumbuhan kehidupannya dia terlihat dalam keadaan adib, santun, sopan. Kemudian naik lagi menjadi arib, bijaksana. Kemudian naik lagi menjadi labib, cerdas. Baru kemudian dikatakan akil. Ya. Oleh karena itu maka seutama-utama pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya adalah akal. Dikatakan dalam sebuah syair, wa afdalu qasmillahi lil mar'i aqluhu falaysa minal khairati syai'un yuqaribuhu. Seutama-utama pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada seseorang adalah akalnya. Tidak ada satu kebaikan pun yang mendekatinya. Wa idza akmala ar-rahmanu lil mar'i aqlahu faqad kamulat akhlaquhu wa maribuhu. Jika Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyempurnakan bagi seseorang akalnya, maka telah sempurna pula akhlaknya. Ya'ishul fata fin nasi bil aqli innahu 'alal aqli yajri ilmuhu wa tajaribuhu. Seorang pemuda akan hidup di tengah-tengah manusia dengan akal, dan di atas akallah ilmunya dan pengalamannya akan berjalan. Yazidul fata fin nasi jaudatu aqlihi wa in kana mahdhuran alaihi makasibuhu. Seorang pemuda akan semakin terhormat di tengah-tengah manusia karena baik akalnya meskipun pekerjaannya terhina. Disebutkan di sini sebuah riwayat bahwa Ibnul Mubarak pernah ditanya, "Ma khairu ma utiya ar-rajul?" Apa yang terbaik yang diberikan kepada seseorang? Qala gharizatu aqlin. Ibnul Mubarak menjawab, akal yang baik. Qila fa illam yakun. Beliau ditanya lagi, jika tidak? Ibnul Mubarak menjawab, adabun hasanun. Yang paling baik yang diberikan kepada seseorang adalah adab hasan, adab yang baik. Qila fa illam yakun. Beliau ditanya lagi, jika tidak? Qala gharizatu aqlin. Beliau menjawab lagi, akal yang baik. Qila fa in lam yakun. Beliau ditanya lagi, jika tidak? Qala adabun hasanun. Kedua kalinya beliau mengatakan adab yang baik. Qila fa in lam yakun. Jika tidak akal yang baik, tidak pula adab yang baik, maka Ibnu Mubarak mengatakan akhun salihun yastasyiruhu. Saudara yang soleh, teman yang soleh, yang akan menunjukinya kepada kebaikan. Qila fa in lam yakun. Kemudian Ibnu Mubarak ditanya lagi, kalau tidak? Qala sumtun tawilun. Berdiam diri yang lama. Qila fa in lam yakun. Kemudian beliau ditanya lagi, jika tidak? Qala mautun ajilun. Mati dengan segera. Itu lebih baik bagi seseorang. Mati dengan segera itu lebih baik, ya, yang diberikan kepada seseorang daripada dia harus hidup dalam keadaan tidak punya akal yang baik, tidak juga punya adab yang baik. Karena keberadaannya hanya akan dapat memudaratkan manusia. Jika seseorang hidup di tengah-tengah manusia, akalnya rusak, kemudian juga akhlaknya bejat, ini hanya akan memudaratkan manusia. Sehingga Ibnu Mubarak ketika ditanya, jika seseorang tidak mendapatkan akal yang baik, tidak juga mendapatkan adab yang baik, maka beliau mengatakan mati saja dengan segera, itu lebih baik. Tapi bukan maknanya di sini anjuran untuk bunuh diri. Karena bunuh diri walau bagaimanapun termasuk dosa besar. Ya, bunuh diri walau bagaimanapun termasuk dosa besar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menyolatkan orang yang mati karena bunuh diri. Namun ini hanya sebuah gambaran kepada kita betapa akal yang baik itu sangat penting. Betapa seseorang yang berakal itu sangat pengaruh sekali peranannya di tengah-tengah manusia. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala
mengatakan, akhbarana Muhammad ibn Musayyab haddatsana Ahmad ibn Ismail al-Madani qala sami'tu Hatim ibn Ismail yaqul, dari jalur Hatim bin Ismail beliau mengatakan, mastauda'allahu aqlan 'abdan illa stanqadahu bihi yauman ma. Tidaklah Allah tabaraka wa taala memberikan akal kepada seorang hamba melainkan pada satu saat akal itu akan dapat menolongnya. Ini kalau akal tersebut digunakan untuk hal-hal yang baik. Karena kalau tidak, maka akal itu akan menjadi bumerang untuknya. Wa ansyadani Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abras. Abdul Aziz bin Sulaiman mengungkapkan beberapa bait syair. Di antaranya, idza tamma aqlul mar'i tammat umuruhu wa tammat ayadihi wa tamma bina'uhu. Apabila seseorang telah sempurna akalnya, maka sempurna pula urusannya. Wa tammat ayaduhu wa tamma bina'uhu. Sempurnalah benteng-bentengnya dan sempurna pula bangunan-bangunannya. Fa illam yakun aqlun tabayyana naqsuhu. Jika seseorang tidak punya akal yang baik, maka akan sangat nampak kekurangan-kekurangannya. Walau kana dza malin katsiran ata'uhu, meskipun banyak hartanya, sering memberi. Karena itu Hasan al-Basri mengatakan, ma tamma dinu 'abdin qattun hatta yatimma aqlahu. Tidaklah agama seorang hamba itu akan sempurna sehingga sempurna dulu akalnya. Qala Abu Hatim, berkata Ibnu Hibban, man hasuna aqluhu wa qabaha wajhahu faqad afqada fadailu nafsihi qabaiha wajhi. Barang siapa yang akalnya baik namun wajahnya buruk, maka keutamaan-keutamaan dirinya karena akal yang baik itu dapat menghilangkan wajah yang buruk. Seorang meskipun punya wajah yang jelek, tetapi kalau dia menggunakan akalnya dengan baik sehingga dia menjadi orang yang terhormat di tengah-tengah manusia, maka wajah yang buruk itu tidak ada apa-apanya di hadapan manusia. Artinya semua manusia tidak akan melihat wajahnya yang buruk, tetapi akan melihat perangainya, akan melihat akhlaknya, akan melihat adabnya, akan melihat amalnya. Wa man hasuna wajhahu wa qalla aqlahu faqad azhaba mahasina wajhihi naqaisu nafsihi. Namun sebaliknya, barang siapa yang wajahnya tampan, wajahnya baik, namun akalnya sedikit, maka kekurangan-kekurangan dirinya karena akal yang sedikit itu dapat menghilangkan keindahan wajahnya, dapat menghilangkan ketampanan wajahnya. Apalah artinya seseorang hidup di tengah-tengah manusia dalam keadaan serba cukup, serba mewah, wajah tampan, tetapi kepribadian rusak. Ini hanya akan mendapatkan cemoohan di tengah-tengah manusia, juga akan mendapatkan cemoohan dari sisi Allah tabaraka wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan melihat bentuk tubuh kalian, tidak akan melihat rupa-rupa kalian, tetapi yang akan dilihat oleh Allah tabaraka wa taala itu adalah hati-hati kalian. Allah tabaraka wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah tabaraka wa taala adalah yang paling bertakwa. Wa afatul aqli as-salaf. Kemudian kata Ibnu Hibban, hal yang merusak akal itu adalah as-salaf. Salaf itu maknanya al-kibr, kesombongan. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Kalau orang sudah berani menolak kebenaran, kemudian meremehkan manusia, maka ini pertanda akalnya sudah rusak. Akalnya tidak berfungsi lagi.
Karena itu al-aqil la yastahkir ahadan. Orang yang berakal itu tidak akan pernah menghinakan seorang pun. Orang yang berakal tidak akan pernah menghina para penguasanya. Karena dia tahu kalau menghina penguasa, maka akan timbul kerusakan-kerusakan. Wa man istahqara atau li anna man istahqara sultan afsada dunya. Siapa saja yang menghinakan para penguasanya, yang menghinakan para pemerintahnya, afsada dunya, berarti ia tengah merusak urusan dunianya. Ibnu Mubarak mengatakan, sinfani minan nas, ada dua golongan di antara manusia yang kalau keduanya baik, maka baik pula urusan seluruh manusia. Dua golongan manusia ini adalah al-umara wal ulama. Umara, penguasa, dan juga para ulama. Karena itu maka kita harus hati-hati terhadap para penguasa, terhadap pemerintah. Tidak boleh menghinakan mereka hanya karena kezaliman yang mereka lakukan, hanya karena kejahatan yang mereka lakukan. Memang benar bahwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah imamun adilun, imam yang adil. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah tabaraka wa taala pada hari akhirat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya Nabi menyebutkan salah satunya adalah imamun adilun, imam yang adil. Tetapi bukanlah maknanya ketika kita menjumpai, ketika kita mendapatkan imam yang jaur, imam yang jahat, kemudian kita melepaskan diri dari ketaatan terhadap mereka. Tetap kita diperintahkan untuk bersabar. Kita diperintahkan untuk tidak boleh memberontak mereka, sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Ansar, bahwa sesungguhnya kalian nanti akan mendapatkan para penguasa, kalian nanti akan mendapatkan pemerintahan-pemerintahan yang selalu menekan kalian, yang mengeksploitasi kalian. Maka hendaknya kalian bersabar hatta talqauni 'alal haudi. Hendaknya kalian bersabar sampai kalian berjumpa denganku di telaga di hari akhirat nanti. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada orang-orang Ansar sebelum beliau meninggal. Wasiat ini sudah lama, 1400 tahun yang lalu. Dan wasiat ini selalu dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan kejahatan penguasa, tidak boleh bagi kita untuk mengumbarnya di atas mimbar. Tidak boleh bagi kita untuk menyebarkannya di hadapan manusia, karena ini hanya akan menimbulkan kemudaratan yang besar. Di antaranya menumbuhkan atau memprovokasi massa, memprovokasi rakyat untuk menumbuhkan kebencian terhadap para penguasa. Di samping itu, menyebarkan keburukan para penguasa di atas mimbar juga akan menyibukkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang dalam hatinya ada kedengkian terhadap penguasa, untuk semakin menancapkan kedengkian dan menyebarkan fitnah terhadap para penguasa. Karena itu jalan yang terbaik ketika kita melihat, ketika kita mendapatkan kezaliman atau kejahatan para penguasa adalah dengan menasihati mereka secara rahasia. Ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, afdalul jihad kalimatul haq indas sultan. Seutama-utama jihad adalah kalimat yang hak yang disampaikan di tempat para penguasa. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang tentang bolehnya berdemonstrasi. Demonstrasi itu boleh. Dalilnya adalah afdalul jihad kalimatul haq indas sultan. Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa. Mereka artikan kalimat indas sultan, di hadapan penguasa. Ini tanda kalau kebanyakan mereka itu nggak ngerti bahasa Arab. Karena inda di dalam bahasa Arab itu adalah dzarfu makan, menunjukkan tempat. Artinya bukan di hadapan penguasa tetapi di tempat penguasa. Yakni di sebuah tempat yang memang tidak ada yang tahu kecuali orang yang menasehati dan penguasa itu sendiri. Ya. Jadi dalam hadis ini ada isyarat kalau nasihat harus disampaikan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan ke hadapan para penguasa. Dikatakan pula oleh Imam Ibnu Nuhas
bahwa orang-orang yang membicarakan para penguasa di hadapan seluruh manusia, mengumbar kejelekan para penguasa di hadapan seluruh manusia, mereka adalah orang-orang yang cacat dalam hal ikhlasnya. Mereka adalah orang-orang yang cacat dalam hal ikhlasnya. Karena kita tidak tahu, boleh jadi dia itu menginginkan pemerintahan, boleh jadi dia itu sedang mengejar kekuasaan, sehingga berusaha untuk membuka aib penguasa di hadapan manusia. Karena setiap orang yang hendak meraih satu kekuasaan, itu biasanya selalu menampakkan kebaikan terlebih dahulu. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Orang yang hendak mencari kekuasaan, yadharu fi awali amri, dia akan menampakkan kebaikan pada awalnya. Thumma yadharu syarrahu, kemudian setelah itu barulah akan nampak kejelekannya. Dan ini terbukti waqi'iyah, ya, sesuatu yang nyata, fakta dapat kita lihat. Semua orang yang maju sebagai penguasa atau mencalonkan dirinya agar menjadi pemerintah atau menjadi penguasa, itu biasanya menampakkan kebaikan-kebaikan. Namun di kemudian hari setelah dia jadi, itu akan nampak kejelekannya. Ini waqi', ya. Dan Islam sudah berbicara sejak dulu. Para ulama sudah mengingatkan kepada kita sejak dulu. Nah, kita kembali kepada permasalahan. Dikatakan bahwa orang yang berakal tidak akan pernah menghinakan seorang pun, termasuk menghinakan para penguasa. Karena orang yang berakal tahu bahwa siapapun yang menghinakan penguasanya berarti telah merusak urusan dunianya. Wa man istahqara al-atqiya ahlaka dinahu. Siapa yang menghinakan orang-orang yang bertakwa berarti merusak urusan agamanya. Wa man istahqara al-ikhwan afna muru'atahu. Siapa yang menghinakan saudaranya berarti ia tengah menghilangkan muruahnya. Wal wajibu 'ala al-aqil an yajtanib asya'a thalathah. Yang wajib bagi seorang yang berakal adalah agar menghindar dari 3 perkara. Fa innaha asra' fi ifsadil aqli minan nari fi yabisil aushaj. Karena 3 perkara ini adalah termasuk di antara perkara yang paling cepat merusak akal. Lebih cepat merusaknya daripada api yang ditempel pada kayu bakar yang kering. Kayu-kayu bakar yang kering kalau dibakar dengan api maka akan cepat habis. Namun 3 perkara ini itu lebih cepat merusak akal. Karena itu diperintahkan bagi setiap orang yang berakal untuk menjauhi 3 hal. Yang pertama, al-istighraqu fi dhahik. Terlena dalam hal tertawa. Melampaui batasan dalam hal tertawa. Bukan tidak boleh tertawa, akan tetapi kalau melampaui batasan dan terlena dalam hal tertawa, ini bisa berbahaya. Karena akan menjatuhkan wibawa seseorang. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan membuat hati menjadi gelap. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk banyak tertawa. Hendaknya kalian itu banyak menangis, bukan malah banyak tertawa. Tapi tetap bahwa tertawa itu sesuatu hal yang dibolehkan, namun tidak boleh terlena. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tertawa. Di antaranya saat ketika ada salah seorang A'rabi yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah binasa." Rasulullah bertanya, "Apa yang menyebabkanmu binasa?" Ia mengatakan, "Aku telah mendatangi istriku, aku telah menjimai istriku di siang hari bulan Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menganjurkan kepadanya untuk membayar kafarah. Di antaranya saum 2 bulan berturut-turut, kemudian memerdekakan budak, kemudian memberikan makanan kepada fakir miskin.
Lalu orang A'rabi ini mengatakan bahwa ya Rasulullah, untuk puasa aku tidak mampu, merdekakan budak juga demikian, dan memberikan infak kepada fakir miskin juga sama, karena aku ini bisa dikatakan orang yang paling miskin di tempat ini. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa, kemudian mengambil satu karung kurma lalu diberikan kepadanya agar kurma tersebut diinfakkan ke keluarganya dan anak-anaknya. Ini menandakan bahwa tertawa itu boleh, tetapi tidak boleh terlalu melampaui batasan sehingga merusak muru'ah seseorang, merusak kehormatan seseorang, dan merusak wibawa seseorang. Kemudian yang kedua, kasratut tamanni, banyak berangan-angan, banyak menghayal. Dan yang ketiga, su'ut tasabbut, jelek dalam hal tasabbut. Tasabbut itu artinya meyakinkan sesuatu tentang kebenarannya. Itu tasabbut. Jadi 3 hal inilah yang perlu untuk dijauhi bagi orang yang berakal. Yang pertama, melampaui batasan dalam hal tertawa. Kemudian yang kedua, kasratut tamanni, banyak berangan-angan, banyak menghayal. Dan yang ketiga, jelek dalam hal tasabbut, dalam hal meyakinkan kebenaran sesuatu. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala telah mengingatkan kita, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka bertabayyunlah dulu. Coba periksa dulu kebenarannya. Jangan sampai asal tangkap saja, dan jangan sampai asal terima saja. Orang yang keadaannya tidak pernah meyakinkan sesuatu, ini pertanda kalau dia tidak menggunakan akalnya dengan baik. Sebab orang yang berakal tentu dia akan berpikir terlebih dahulu sebelum mengerjakan sesuatu. Ia akan berusaha mencari tahu dulu, ya, sebelum melangkah, sebelum mengerjakan sesuatu. Li'anna al-'aqila la yatakallaf ma la yutiq. Kemudian orang yang berakal adalah orang yang tidak membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak dimampui. Orang yang berakal adalah orang yang tidak membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak dimampui. Karena Allah tabaraka wa ta'ala juga menyatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kadar kemampuannya. Karena itu orang yang berakal selalu mencari sesuatu yang termudah. Orang yang berakal selalu mencari sesuatu yang termudah. Namun bukan maknanya orang yang berakal adalah orang yang malas-malas. Tidak, ya. Tetapi ini hanya dalam rangka menjauhi hal-hal yang tidak dimampui. Wala yas'a illa lima yudrik. Orang yang berakal adalah orang yang tidak mengusahakan sesuatu kecuali yang dapat dijangkaunya. Sesuatu yang dia tidak dapat menjangkaunya, dia tidak pernah berusaha untuk itu. Ya, karena orang yang berakal dia tahu kadar kemampuan diri. Seperti dikatakan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang tahu kadar kemampuan dirinya. Ada orang yang tidak bisa apa-apa tetapi sok memperlihatkan serba bisa. Banyak. Ya, ini pertanda kalau orang itu tidak menggunakan akalnya dengan baik. Wala ya'idu illa bima yaqdir alaih. Orang yang berakal itu tidak berjanji kecuali terhadap sesuatu yang dia mampu untuk memenuhinya. Orang yang berakal adalah orang yang tidak berjanji kecuali terhadap sesuatu yang dia mampu untuk memenuhinya. Orang yang berakal tidak seperti orang-orang munafik yang rusak akalnya, mengumbar janji ke sana kemari namun tidak mau memenuhinya. Wala yunfiq illa biqadri ma yastafid. Kemudian orang yang berakal adalah orang yang tidak menafkahkan, tidak menginfakkan sesuatu kecuali yang memang ada kemanfaatannya. Wala yatlub minal jazai illa biqadri ma indahu minal ghina. Dia tidak meminta balasan kecuali sesuatu terhadap sesuatu yang sesuai dengan kemanfaatan yang ada pada dirinya. Wala yafrah bima nala illa bima ajda alaihi naf'ah minhu. Orang yang berakal adalah orang yang tidak berbahagia terhadap sesuatu yang telah dicapainya
kecuali jika ada kemanfaatan yang kembali padanya. Karena itu orang-orang yang berakal bukanlah orang yang magrur, bukanlah orang yang mudah tertipu dengan keadaan diri. Orang-orang yang berakal bukanlah orang yang cepat tertipu dengan keadaan diri. Ia selalu melihat, baru dia akan bahagia kalau memang sesuatu yang dapat diraihnya itu akan kembali kemanfaatannya untuk dirinya. Nampaknya sudah masuk asar, kita hentikan dulu, insyaallah dilanjut nanti.